Oke, halo. Sekarang kita akan mengambil sampel jaringan dari tanaman jagung. Let's go, masuk ke dalam kebun. Nah, kita kan sudah menemukan tanaman terbaik. Daunnya kan dari 3 atau sampai 5 daun teratas. Nah, kita sudah menemukan daun ini. Ini tuh daun dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah 4 daun teratas. Nah, kita tuh memilihnya juga tanamannya ini, dia itu hijau, terus nggak ada lekukan, terus dia nggak robek-robek, dia juga lebar dan panjang. Nah, ini yang akan kita ambil tanamannya, begitu. Oke, jadi kita akan mengambil daun yang ini. Tapi sebelum itu kita harus potong ujungnya sama dengan pangkalnya. Kenapa kita ambil ujung? Karena di bagian ujung itu biasanya jaringannya itu memadat. Nah, karena kita cuma memerlukan jaringan yang representatif atau homogen, jadi kita ambil tengahnya dan kita potong yang ujungnya. Mungkin bisa langsung aja kita terapin. Cara. Jadi kita akan mengambil sampel tanah. Nah, sampel tanahnya itu diambil dari sekitar jaraknya 50 cm dari perakaran dan dengan kedalaman 20 cm. Kita ngambilnya dari 5 titik, yaitu pojok sini, pojok sana, sama sana, dan juga tengah. Sekarang kita coba ngambil sampel dulu. Ini sebelum kita ambil sampelnya, kita bersihin dari gulma yang di atasnya. Kita ngambil cuma cukup sekitar 3 skop dari ini aja. Ambil, terus kita homogenkan dengan sampel-sampel dari titik-titik yang lainnya ke dalam plastik ini. Tarik ujungnya guys, biar homogen. Kalau yang udah diayak, kita masukin ke dalam plastik kilauan. Dan selanjutnya kita timbang. Jadi kita akan menimbang 5 parameter, yaitu ada KL, pH, N, P, dan K. Masing-masing terdiri dari 5 plastik tanah yang akan ditimbang dengan berat yang berbeda. Oke, yang pertama kita akan nimbang dari KL sendiri, yaitu membutuhkan tanah sebanyak 5 gram. Ya kan? Kita masukkan ke simpan plastik. Halo guys, jadi hari ini kita akan menganalisis N total. Nah, jadi di sini ada alat sama bahan-bahannya. Ada apa aja? Pertama ada serbuk kado SO4, ada juga sampel tanah dengan ukuran 0,5 gram, aquades, sama juga ini ada kado SO4, Ini ada sama flakon. flakon. Ini ada tabung reaksi. Jadi nanti tabung reaksinya ini akan diisi tanah 0,5 mm di sebanyak 0,5 gram, kemudian dicampur dengan serbuk CuSO4 dan K2SO4 sebanyak 1 sendok kecil. Terus nanti dikasih larutan H2SO4 sebanyak 3 ml dengan menggunakan pipet. Jadi nanti setelah dicampur, dihomogenkan, nanti akan Halo. Ini belakang kita mas. Iya. Lagi 2 lagi. Jadi keruh ya? Tolong sampaikan pada Mas saya. Ya, Bu.
Kan masih urusin kakak beres ora sebelum mulai kok. Liatin sini kok. Ada orang dunia apa itu loh? Bertanya. Itu tinggal dikasih ZT Nas. Hah? Kayak ZT. Jadi setelah kita tambahin aquatex sebanyak 50 mili, kita pindah ke tabung darat itu tanpa membawa endapan dari tabung reaksinya sendiri. Makin sini tampak ada endapannya ya. Ya, oke, mati. Kup. Endapannya masih di sini ya guys. Di larutan alkohol ini dimasukin sebanyak 10 mili. Nah, di situ kan ada itu. Ada Mas Bang. Tambahin menawar 10 mili. Yang awalnya apa ya? Kalau urusannya kan tidak. Kamu. Atas tadi dari mobil buat apa? Apa bisa? Nah, guys. Lalu larutan NaOH sebanyak 10 mili ini akan dimasukkan ke dalam larutan yang sudah dicampurkan tadi. Jadi. Bentar. Wow. Oke. Cocok saya. Cocok dulu. Penyangkut. Ini nanti kalau katakan gatal-gatal loh, malah pun. Kena Mas. Enggak, enggak. Iya. Ya. Oke. Udah dimasukin. Namanya kalau saya. Ini. Masukin itu baru ditaruh kompor. Yes. Betul. Ke atas. Enggak. Ini, enggak apa-apa ini. Hah? Bukan yang ini yang namanya itu. Enggak usah. Kamu ambil kayak apa ya? Helen Mayer di situ ya. Ambil Helen Mayer milih di situ. Kita buat larutan penampak dengan asam borat sebanyak 10 mili. Ketiga. Sip, antar. Nah, pas awal-awal itu tuh kamu udah ini. Itu buat bisa terkena kayak pemancing. Setelah dimasukkan 10 mili ke tabung ukur, kita masukkan ke dalam Aaron Mayer. Dua setengah loh. Nah ini 1 loh. 10 mili. Nah, belum. Sampai nempel ya. Sampai Nempel kan dari tadi giring-giring ini kayak sampai itu. Kayak ganjil. tadi keren. Ganjil itu botol dulu. Lanjut lagi. Pojok kiri. Izin aku. Iya. Nempel orang lagi dulu nih. Nempel lu mas. Ya wes kalau wes. Itu nyalakan kompornya 2,5. Ini. Tinggal satu. Soal ngomong. Tinggal satu. Iya mas. Belum. Sekarang sopo? Bintang. Bintang lah. Jadi tak limo ya. Itu siap. 1,5 mili. Aku nggak tahu ceritanya waktu kamu ini ayo. Belum. Aku lali aku beri. Kurang. Nanti ya, Wan. Terus sih sendiri. Ya, oke. Hati-hati loh, jangan taruh kena tangan. Panas. Pelan-pelan. Sambil digoyang. Nah, udah. Dikit lagi, dikit. Nih. Digoyang. Udah. Terus dibacain. Sisa berapa? Sisanya 0,4.
Ini 5 gram kan? 14,20. Jadi setelah kita mengambil pH tanah setelah digojok, kita kemudian akan mengukur pH tanah menggunakan pH meter. Yang pertama kita masukkan aqueous dimasukkan ke dalam pH meter agar pH-nya stabil dulu. Kemudian kalau udah ada tulisan tadi, kita angkat, lalu kita masukkan punya buku. Ini kita pindah dulu di sini, kita masukin, terus kita masukkan pH meter ke dalam, ditunggu sampai tulisan ready. Nah setelah ready kita hold, kemudian kita ambil, kita lap dengan tisu agar sisa cairan kita nggak menempel di sini. Setelah bersih, kita masukkan kembali larutan aqueous, pencet hold. Kemudian dengan sampel tanahnya, maaf guys, sudah dimasukin guys. Kabut. 5. Ini hasil 0,5 mili. Memasukkan 10 ml sampel air irigasi ke dalam flakon. Elektroda dibersihkan menggunakan tisu sebelum digunakan untuk analisis pH air. Menyesuaikan tombol alat pengukur pH meter dengan suhu larutan yang diperiksa. Lalu ini dia hasil dari pengukuran pH air. Sampel air kita ukur sebanyak 50 ml menggunakan gelas ukur, lalu kita tuang ke dalam flakon yang sudah disiapkan, dan selanjutnya kita ukur menggunakan alat bernama konduktometer. Nah, bagian layarnya sudah stabil, baru kita masukkan bagian probe conductivity-nya ke dalam flakon yang berisi sampel air, dan kita tunggu sampai angkanya stabil. Setelah stabil, bisa kita angkat probe konduktivitasnya. Analisis kadar lumpur dilakukan dengan menimbang kertas saring sebelum di oven sebagai nilai A, kemudian mengambil sampel air sebanyak 100 ml menggunakan gelas ukur, lalu disaring menggunakan kertas saring dan di oven selama 4 jam. Setelah di oven, kertas saring kemudian ditimbang sebagai nilai B. Enggak panas. Botolnya kaca. Dipete langkapin yang gitu sih. Enggak sih, kucing dari yang ada. Ini nggak apa-apa. Tadi apa ya? Oh, sama kan masih kelas 1. Terus boleh minta. Nah, iya. Boleh. Terus ini diambil pakai pipet. Menghadaplah Allah sana. Yang sini. Tulisannya grup. No, di depan. Digoyang sambil digoyangin. Analisis KDMP pupuk dengan menimbang masing-masing pupuk sebanyak 0,1 gram. Menambahkan HNO3 sebanyak 2 mili dan HCl sebanyak 0,6 mili.
melakukan destruksi hingga keluar uap putih dan labu tersisa 0,5 mili. Jadi setelah aquabides diukur sebanyak 9,5 mili, lalu ditaruh ke tabung reaksi yang berisi K dan P pupuk dari hasil destruksi. Hasil destruksi dari K dan P pupuk dengan aquabides kemudian diekstrak dengan dituangkan ke dalam flakon dan disaring menggunakan kertas saring untuk mendapatkan filtratnya. Setelah diekstrak, kemudian diambil filtratnya dengan masing-masing P pupuk sebanyak 2 mili dan K pupuk sebanyak 1 mili. Filtrat yang telah diambil menggunakan pipet lalu ditaruh ke flakon yang baru. Sudah dimasukin guys.